tambah remote baru. Hidupkan kontak on. Fitur ini baru bisa dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pangs Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulik lagi atau membahas lagi mengenai keyless VRZ ini. Ya, ini adalah sebuah keyless yang saya rekomendasikan. Kenapa? Karena ini produk standarnya saja sudah banyak fiturnya atau fiturnya sudah lengkap. Ya. Dan di sini saya sudah mencoba untuk mengupgrade lagi dengan versi yang terbaru, yaitu ada penyempurnaan mengenai Android-nya. Ya. Sebelum nyampe ke situ, jadi kita lihat ini modulnya. Ini adalah modul tipe standar ya. Bisa kita lihat soket-soket yang terpasang itu di sini ada 3. Di sini ada 1 2 3 4. Ada 4. Jadi inilah tipe standar yang asli bawaan dari produknya. Nah, berbeda dengan satunya lagi, ini yang sudah saya modif dengan update sistem Android ya. Dari depan ini masih sama ya. Dari belakang kita bisa lihat ini sudah ada beberapa tambahan ya. Tentunya ini saya sudah reset dengan menggunakan soket khusus, jadi tempatnya juga udah pas di sini. Jadi ada 1 2 3, ada 3 soket di sini, yang mana ini pengembangan lagi untuk upgrade versi terbaru dari keyless Android. Nah, bedanya apa sih dengan versi yang sebelumnya? Di sini bisa terlihat di bagian yang paling ujung ini adalah ada soket 2 lagi di sini. Ini sebelumnya tidak saya pasang dengan soket ini, alias ada tombol di sini itu saya lepas ya. Ya, tombol ini saya lepas, yang sudah saya bahas di video sebelumnya, itu apa sih kegunaan tombol ini. Kalau belum lihat bisa dilihat di sini ya. Nah, bila mana kasusnya itu jika kunci ini hilang terus ditemukan orang ya. Nah, gimana keadaan keyless ini? Pastinya yang nemuin kunci ini itu dia akan bisa menghidupkan mobil kita ya. Jadi ini keamanannya lebih dari sini tuh kita bisa menghapus data remote ini. Jadi misalnya remote satunya ini yang kita pegang ini kita masih ada. Nah, ini hilang nih. Nah, ketika saat hilang kita bisa menghapus datanya ini dan meregistrasi ulang lagi. Artinya ketika udah di reset kembali dan diregistrasi, remote ini tidak akan berfungsi untuk menghidupkan modul keyless ini. Oke. Jadi seperti apa? Nanti akan saya lanjutkan dengan pemasangan dari modul Bluetooth ini ya. Jadi ini kebetulan modul Bluetoothnya ini saya sudah rakit khusus untuk Avanza ya. Jadi ada yang customer yang ingin upgrade fiturnya sampai komplit. Nah, di sini akan coba saya review. Artinya ada penambahan modul dan beberapa out kabel lainnya di sini. Nanti pemasangannya akan dibikin mudah. Nah, di sini perbedaan dengan modul Bluetooth sebelumnya ya. Jadi modul Bluetooth sebelumnya itu ini nggak ada soket yang ke arah pojok sini ya. Ini yang buat reset di sini nggak ada soket ini. Nah, ketika dipasang soket ini, nah dari handphone nanti kita kontrolnya dari sini ya untuk mereset remote ini. Bila kita mau registrasi ulang, tidak lagi memakai tombol manual di sini. Bahkan ini jika pin kedua ini kita gabungkan dengan cara manual yang seperti di modul-modul sebelumnya, itu tidak akan bisa ya, karena saya udah protect di sini. Untuk sistemnya, untuk membuka jalurnya ini kita harus menggunakan dari Android yang sudah terpasang di program ini. Oke, selanjutnya saya akan coba tes untuk penggunaan modul Bluetooth ini
terutama di bagian pengoperasian dari sistem untuk learning remote atau registrasi remote secara sistem by Android. Nah, ini sudah saya koneksikan, saya tes untuk sistem dari keyless start stop-nya ya. Oke, seperti ini. Ini lampu LED-nya sudah menyala ya. Jadi ini secara keyless-nya ada tombol LED. Artinya sistem PKI-nya jadi udah aktif ya. Kita lock mati dia. Nyala ya. ACC on off. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengetes dari modul Android ini ya. Nah, untuk soketnya ini kita pasangkan saja yang ada di belakang sini. Oke, seperti ini ya, terlihat nih soketnya sudah saya konekkan keduanya ya, di pinggir dan di tengah yang panjang ini. Oke, saya coba koneksikan ke handphone ya. Jadi dari Bluetooth-nya di sini dia kodenya ini ya, terlihat ini sudah tersambung ya. Tinggal kita masukkan saja, kita login. Nah, bisa masuk ke aplikasi ya, sudah ada Jarvis-nya tadi berbunyi seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba tes untuk mengkoneksikan via Bluetooth Android ya. Di sini sudah buka aplikasinya. Ini saya buka dan pilih untuk Bluetooth-nya yang dari Android ini di kode ini. Oke, setelah masuk terlihat tulisan connected ya. Kalau kita tekan login, nanti suara Jarvis keluar begitu masuk menu. Smart Car Control terhubung. Oke, sudah terhubung ya. Kita coba aja untuk lock unlock dulu di sini ya. Jadi kalau saya tekan lock tombol ini, tombol gembok ditekan. nah, Tombol gembok ditekan. oke, artinya ini sudah terhubung ya. Kita bisa ngontrol keyless ini via handphone ini. Nah, yang tadi saya bilang cloning, saya akan coba untuk mempraktekannya di sini. Jadi seperti ini ya cara penggunaan untuk mode learning atau untuk reset remote. Itu kita seumpamanya ya, di sini ini remote dua-duanya kan bisa difungsikan nih. Nah, ini ngunci nih. Nah, saat ini kuncinya hilang ya, saya anggap ini kuncinya hilang. Nah, terus kita menghidupkan itu pakai remote satunya kan, tinggal kita langsung unlock saja, dia akan terhubung kan. Nah, saat itulah ini ketika ada orang yang menemukan dan kita lock seperti ini, nah unlock artinya itu bisa mengaktifkan. Nah, inilah yang perlu kita amankan lagi. Jadi kita harus menghapus data dari remote ini dulu ya. Jadi kita membuat data baru lagi agar sistem keyless-nya itu yang bekerja hanya remote yang kita pegang saja ya. Jadi caranya seperti ini ya. Ini kondisi masih standby ya, bukan ACC, bukan on ya. Jadi di sini kita masuk ke dari manual control masuk ke voice control ya. Di sini kita ucapkan saja untuk voice command-nya dengan ucapan tambah remote baru. Hidupkan kontak on. Fitur ini baru bisa dijalankan. Oke, jadi ini
syaratnya harus dalam kontak on dulu ya. Artinya ini masih kondisi standby, itu tidak akan bisa berfungsi. Jadi kita hidupkan aja untuk ke posisi on, ini off ya, standby. Ini klik sekali ACC, klik sekali on ya. Oke, ini kondisi kontak on, ceritanya seperti itu. Saya lakukan lagi untuk perintahnya, tambah remote baru. Mohon tunggu 7 detik. Oke, kita tunggu. Silakan tekan tombol remote. Nah, kita pencet langsung. Oke, kita cukup tekan sekali saja nih yang kita bawa ya. Yang hilang kita biarkan saja. Kita tunggu. Nah, udah ada bunyi tik, artinya sistem sudah tertutup. Dan kita coba dengan kondisi off, standby di sini. Kita pencet remote-nya, yang lock, ya unlock. Nah, remote ini apakah bisa kita pencet ya? Oke, ini saya tekan ya, nyala tombolnya, nyala LED-nya maksudnya, cuma untuk modul keyless-nya nggak bereaksi ya. Jadi ini data keyless yang remote yang hilang ini itu udah terhapus, artinya semuanya ini aman dan kita nggak perlu khawatir lagi. Misalnya kunci itu ditemukan orang, itu tidak akan bisa mengakses dari sistem keyless di mobil kita ini. Oke, jadi cukup satu ini saja ya. Nah, begitu caranya. Nah, ketika kita membeli remote baru ya saya sih nggak menjamin nih remote ini ada di pasaran ya, karena nggak dijual terpisah, hanya satu set keyless saja. Jadi misalnya dapat remote baru atau penggantinya lagi, kita untuk meregistrasinya itu dengan cara seperti ini ya. Ini yang udah keregistrasi ya, ini remote barunya. Kita kondisikan seperti tadi ya, ini posisi on. Oke, saya perintahkan lagi untuk tambah remote baru. Nah, Mohon tunggu 7 detik. di sini saya akan menambahkan nih remote baru ceritanya kan ya. Tunggu 7 detik. Silakan tekan tombol remote. Nah, saya tekan tadi. Sudah nyaut ke situ. Oke. Saya off-kan lagi barusan. Ini posisi off, posisi standby. Saya lock. Oke. Sudah bisa buat mematikan ya. Ini udah bisa buat menghidupkan. Begitu juga remote yang sebelumnya, ini juga nggak ngaruh, artinya dia masih terbaca atau terregistrasi di data ini ya. Nah, artinya kita bisa mengembalikan atau membuat kedua remote ini menjadi berfungsi lagi ya, dengan kondisi awalnya ini remote kosong. Oke, seperti itu caranya. Nah, ada satu lagi, yaitu ketika dalam kondisi darurat nih ya, jadi kita membuka sistem alarmnya. Contohnya misalnya ini kekunci nih ya, ini kondisi kekunci nih, kita nggak bisa pencet, nggak bisa akses. Di sini juga saya nambahkan fitur lagi ya, sebenarnya ini bisa kita kontrol juga dengan lock unlock ini ya. Misal kita pencet Tombol gembok ditekan. juga bisa langsung menghidupkan Tombol gembok ditekan. keyless ini ya. Tapi saya kembalikan ke basic awalnya. Misalnya ini tadi kekunci ya, kunci seperti ini. Nah, di sini akan saya buka sistem keylessnya ya, dengan perintah buka sistem alarm. Mohon tunggu 7 detik. Oke, kita tunggu 7 detik. Ini masih mati ya. Nah, Sistem alarm Oke, sistem alarm sudah dibuka dan ini kita bisa akses. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya basic awalnya memang tombol ini fungsinya seperti apa,
itu sama dengan yang tadi saya koneksikan atau bikin sistem di Android ini, namun menjadi lebih aman karena jika kita manual seperti ini akan ada orang yang bisa mengaksesnya. Tapi kalau dari Android ini yang bisa mengakses hanya yang punya saja ya, atau yang memiliki aplikasi ini atau handphone ini dari pemiliknya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menonton video saya sampai habis. Mudah-mudahan nggak bingung ya, karena ini banyak kabel yang di ini, dan mudah-mudahan bermanfaat juga. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.